course, the step I feel between GP23 and GP24.5 is big. It's really big, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman, seperti biasa ya, Mimin sudah katakan tadi di video tadi, yang mana malam ini ada pernyataan daripada beberapa rider ya. Di sini ingin mengatakan pernyataan dari Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan si Alex Marquez, termasuk Maverick Vinales teman-teman di sini ya. Yang kita bahas dulu terutamanya yaitu Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan Alex Marquez. Yang mana di sini para pembalap semuanya sudah berada di Prancis ya, di Prancis untuk melakukan GP Prancis seri ke-6 teman-teman ya, seri ke-6 yang akan berlangsung pada Jumat ini yaitu FP1, dan untuk Sabtu dan Minggu yaitu sprint race pada Sabtu dan race-nya pada hari Minggu ya. Untuk sprint race-nya pada pukul 8 malam dan untuk race-nya pada pukul 7 malam teman-teman. Jadi di sini sebelum terjadinya race MotoGP Prancis di sini sudah memanas ya, sudah sangat memanas, saling pace-wear teman-teman, pace-wear Bagnaia dengan ketegasannya dan Marc Marquez seperti biasa ya. Pace-wear Marc Marquez seperti biasa. Seperti mana di sini Mimin dapatkan informasi ya. Mendapatkan informasi yang mana pernyataan Marc Marquez, langsung aja kita ini cepat teman-teman. Cepat, tunggu dulu, kita lihat dulu siapa di sini ya. Marc Marquez mengatakan ya, yang mana untuk menghadapi MotoGP Prancis di atau sirkuit Le Mans ya, Bang Le Mans ya, sirkuit Le Mans ini, yang mana di sini Marc Marquez hanya mengatakan di sini untuk menghadapi MotoGP Prancis hanya dua sahaja, yaitu cuaca dan suhu akan menjadi faktor penentu di MotoGP Prancis atau di sirkuit Le Mans ya. Sebagaimana dia mengatakan, senang bisa kembali ke balapan di Le Mans. Le Mans adalah trek yang sangat cocok bagi Ducati dalam beberapa musim terakhir, dan tahun lalu saya berhasil meraih podium di sini. Kami melakukan banyak hal dalam tes di JRS. Tidak semua hasil tes akan langsung digunakan di Le Mans. Namun saya optimis karena tes mengarah pada hasil yang menjanjikan. Akhir pekan yang bagus. Sangat disayangkan saya crash pada hari Minggu. Cuaca dan suhu dapat menjadi faktor penentu dalam balapan di Perancis. Itu intisari, salah satu intisari yang dinyatakan oleh Marc Marquez ya, pernyataan Marc Marquez yang ini dia mengatakan sedikit informasi yang mana untuk menghadapi MotoGP Prancis ini di sini hanya dua faktor yang perlu diwaspadai, yaitu faktor cuaca dan faktor suhu ban ya di sini untuk antisipasi menghadapi MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans tersebut teman-teman ya. Dan di sini hasil kembali di JRS kemarin Marc Marquez sangat puas hati ya di sini. Namun Marc Marquez belum pasti apakah yang hasil tes kemarin di JRS kemarin akan digunakan di Le Mans semuanya atau sedikit demi sedikit di setiap beberapa seri. Dia belum tahu ya. Ini Marc Marquez masih belum ada kepastian apakah di situ digunakan ya. Namun di sini si Pecco Bagnaia lain lagi teman-teman, lain lagi ya. Yang mana si Pecco Bagnaia mengatakan, dengan part baru kami yakin lebih kompetitif di Le Mans. Ini pernyataan dari Pecco Bagnaia ya. Yang mana dia menyatakan terlepas dari cuaca dan suhu, Le Mans adalah trek yang selalu saya sukai dan cocok untuk Ducati.
Di Jerez saya tampil kuat dalam sprint, namun dalam balapan utama saya kesulitan menyalip. Tapi saya berhasil 2 kali finish ketiga dan mendulang banyak poin. Kemudian dalam tes hari Senin saya membuat kemajuan dan mencoba beberapa part baru yang akan kami bawa ke Le Mans. Kami yakin part tersebut dapat membuat kami lebih kompetitif, kata Bagnaia. Jadi di sini si Pecco Bagnaia agak lebih sedikit seperti pernyataan dari Marc Marquez. Berarti di sini nampak teman-teman betul seperti kata Davide Tardozzi, yang mana kedua pembalapnya saling berkomunikasi di saat tes kemarin ya. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi pernyataan Marc Marquez barusan dan si Pecco Bagnaia ini agak satu jalur ya, walaupun sedikit Pecco Bagnaia agak sedikit keluar sedikit, namun tujuan dari pernyataan mereka ini berdua kalau Mimin perhatikan ini sama ya, yang mana si Pecco Bagnaia mengatakan faktor suhu dan cuaca juga di sini menyebutkan. Marc Marquez tadi juga mengatakan seperti itu. Namun si Pecco Bagnaia sangat keyakinan ya, sangat yakin, lebih yakin lagi dengan part baru yang dites di Jerez kemarin akan membuat lebih kompetitif lagi ya. Namun apapun cerita kita belum tahu lagi ya, baik Marc Marquez maupun Pecco Bagnaia, apalagi kita ya. Kenapa? Karena di saat di lapangan nanti sudah lain lagi ya. Di saat pre-practice berbeda dengan sprint dan race tersebut sangat berbeda teman. Karena kalau pre-practice kita akan berlomba sendiri, mengejar waktu sendiri tanpa ada halangan dari rider lain. Jadi kalau di sprint race dan race-nya itu ada faktor terhalang dari rider yang ada di depan kita ya. Itu membuat salah satu faktor para rider menjadi terlambat. Sebab itu Francesco Bagnaia pernah mengatakan kalau dia bisa berada di posisi pertama, dia bisa berbuat sesuka hati, kata si Pecco Bagnaia ya. Dan salah satu pernyataannya juga, salah satu untuk mengalahkan Marc Marquez yaitu harus berada di dekatnya, kata si Francesco Bagnaia juga teman-teman ya. Pokoknya di sini pernyataan keduanya sangat mengarah ke satu tujuan teman-teman ya. Dan untuk kepanasannya ini mungkin akan terjadi lagi duel antara Pecco Bagnaia dengan Marc Marquez di MotoGP Prancis. Namun teman-teman jangan lupa ada Alex Marquez di sini ya. Namun ada satu acara teman-teman antara Marc Marquez dan Alex Marquez di sini mengatakan ya, yang mana si Alex Marquez mencoba membakar api unggun ya, yang mana dia mengatakan rasanya ini balapan yang panjang saat mendekati lap-lap terakhir. Apakah kamu berhasil finish? Kata si Alex Marquez kepada Marc Marquez. Tanpa ragu Marc Marquez langsung menjawab dengan tegas, di mana dia masih bisa merampungkan balapan GP Spanyol dan mendapatkan poin meski mengalami crash. Saya finish di tempat ke-12 dengan waktu terbaik 1 menit 37,5 detik, ujar Marc Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Christian Massa selaku press chief dari Gresini Racing juga melontarkan tekanan kepada Alex yang nyaris saja gagal merebut puncak klasemen. Sebagaimana dia mengatakan, ya, Massa menyebut Alex takkan jadi pemuncak klasemen jika Marquez mampu finish satu posisi lagi lebih baik dari GP Spanyol kemarin ya. Maksud si Massa ini kalau Marc Marquez bisa melewati satu rider lagi, kemungkinan Alex Marquez belum bisa memuncaki klasemen sementara ya. Itu menurut si Massa ya. Yang mana satu posisi dikatakan Massa satu posisi lagi dan dia Marc Marquez masih menjadi pemuncak klasemen sementara. Marc Marquez lantas memberikan jawaban yang bernada ultimatum usai adiknya bertanya beberapa banyak selisih poin yang dia miliki di tabel klasemen. 1 poin. Saya tidak akan memberimu 1 poin pun, ujar Marc Marquez untuk apa? Untuk menyerang si Alex Marquez. Jadi si Alex Marquez dengan nada sombong sedikit yang dia mengatakan begitu. Jadi si Marc Marquez menjawab nih, berapa beda poin di klasemen sementara? 1 poin. 1 poin, saya tidak akan memberi 1 poin pun, kata si Marc Marquez untuk menegaskan yang bahwa dia kalau tidak crash di situ memang nggak akan ke puncak kamu, dia maksudnya begitu teman-teman.
Jadi untuk Maverick Vinales di sini mengatakan juga dia sangat yakin sekali ya dengan hasil di Jerez kemarin, bahkan dia hampir podium teman-teman. Si Maverick Vinales hampir podium di sana, dan untuk kali ini dia sangat yakin untuk meraih kemenangan lagi di GP Perancis nanti ya, karena hasil beberapa seri kemarin dia hampir podium, bahkan sudah pernah podium sekali di mana Mimin sudah lupa, yang akhirnya tidak jadi karena kena tekanan ban ya. Jadi di sini Maverick Vinales dia mengatakan saya siap bertarung kembali di MotoGP Perancis karena hampir podium di Jerez. Seperti mana Vinales siap kembali meraih hasil kementereng di Perancis ya. Saya sangat optimis pergi ke Le Mans untuk seri kandang tim. Rasanya hampir seperti balapan kandang bagi saya juga. Dan saya sangat termotivasi tampil baik di sana. Dengan motivasi juga yang mana Prancis tersebut adalah markasnya tim Tech 3 teman-teman, tim Tech 3. Jadi di situ bisa kita katakan tim Tech 3 adalah tuan rumah di MotoGP Prancis. Jadi di situ semangat Maverick Vinales juga semakin percaya diri, apalagi beberapa seri kemarin juga di Jerez, apalagi di Jerez hampir podium juga dia di situ ya. Jadi keyakinan bertambah-tambah. Apapun cerita kita lihat saja di MotoGP Prancis dalam satu hari lagi teman-teman. Besok Kamis, besoknya Jumat akan ada free practice 1, 2, Q1, Q2 dan sprint race dan race-nya. Kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.